Konsep pengkodean kanal, kode blok linear. Kode blok linear adalah jenis kode koreksi kesalahan di mana bit informasi aktual digabungkan secara linear dengan bit paritas atau parity, sehingga menghasilkan kode linear yang ditransmisikan melalui channel atau kanal. Dalam teknik kode blok linear, pesan lengkap dibagi menjadi blok-blok, dan blok-blok ini digabungkan dengan bit redundan untuk menangani deteksi dan koreksi kesalahan. Apa itu kode koreksi kesalahan? Setiap kali kita berurusan dengan komunikasi data, maka salah satu perhatian utama yang terkait dengan transmisi data adalah pengenalan kesalahan. Kesalahan ini harus dihilangkan, karena adanya kesalahan mengubah isi informasi yang sebenarnya. Satu-satunya tujuan penerapan kode koreksi kesalahan adalah untuk memfasilitasi deteksi dan bahkan koreksi data yang ditransmisikan melalui saluran komunikasi dengan memperkenalkan redundansi dalam bit pesan yang sebenarnya. Seperti apa kode koreksi kesalahan itu? Kode koreksi kesalahan tidak lain adalah penambahan redundansi atau bit yang tidak perlu ke bit pesan yang sebenarnya sehingga penerima harus benar memecahkan kode sinyal pesan yang sebenarnya dari yang dikodekan. Perlu dicatat di sini bahwa kode koreksi kesalahan berlaku untuk sinyal digital dan bukan analog. Lebih sederhana, sinyal yang berupa 1 dan 0 yaitu bentuk biner. Pengkodean blok linear. Kita akan mengetahui data word. Data word merupakan istilah alam pengkodean blok, yaitu pembagian kode menjadi beberapa blok. Masing-masing blok sebesar k bits. Kode word adalah istilah kode sebesar n bits yang berisi redundan, ekstra atau tambahan, sejumlah r bits pada k bits data word, sehingga persamaannya n sama dengan r tambah k. Dalam pengkodean blok, bit pesan lengkap dibagi menjadi blok di mana setiap blok menyimpan jumlah bit yang sama. Misalkan setiap blok berisi k bit, dan setiap k bit dari sebuah blok mendefinisikan sebuah data word. Oleh karena itu, keseluruhan data word akan menjadi 2 pangkat k. Pada titik khusus ini, belum mempertimbangkan redundansi apapun. Oleh karena itu, hanya memiliki bit stream, pesan aktual yang diubah menjadi data words. Sekarang, untuk melakukan pengkodean, data word dikodekan sebagai kode word yang memiliki n atau jumlah bit, di mana bahwa sebuah blok memiliki k bit dan setiap pengkodean akan ada n bit di setiap blok, atau tentu saja n lebih besar dari k. Dan n bit ini akan ditransmisikan melalui saluran, sementara bit nk tambahan bukanlah bit pesan karena ini disebut sebagai bit paritas, tetapi selama transmisi bit paritas bertindak karena merupakan bagian dari bit pesan. Secara struktural, kode word direpresentasikan sebagai k bits atau message bits, nk bits atau parity bits. Oleh karena itu, kode word yang mungkin adalah 2 pangkat n, di mana 2 pangkat k berisi data words. Selama transmisi, jika terjadi kesalahan, maka kemungkinan besar kode words yang diizinkan akan diubah menjadi kata yang berlebihan yang dapat dideteksi sebagai kesalahan oleh penerima. Mengacu pada istilah kode word dan data word, istilah laju kode digunakan sebagai rasio bit data word terhadap bit kode word.
Dengan demikian, direpresentasikan sebagai RC sama dengan K per N. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama yaitu salah satu bentuk channel coder 3 bit ke 6 bit. Gambar kedua, bentuk lain channel coder 3 bit ke 6 bit. Sebuah kode dipresentasikan sebagai N dan K. Perhatikan contoh di mana N sama dengan 6 dan K sama dengan 3. Maka kodenya adalah 6 dan 3. Yang menunjukkan bahwa data word 3 bit diubah menjadi kode word 6 bit. Penjelasan dengan contoh. Untuk memahami sifat umum kode blok, dalam kode pengulangan, setiap bit individu bertindak sebagai data word. Jadi, K sama dengan 1 dan N redundancy encoding akan memberikan N bit pada output encoder. Jika N sama dengan 3, maka untuk nilai biner 1 pada masukan encoder, keluaran kode word adalah 111. Sedangkan untuk nilai biner 0, keluaran kode word adalah 000. Rangkaian logika di dalam decoder mendekode kode word 111 sebagai 1, sedangkan kode word 000 sebagai 0. Hal ini dicapai melalui sinkronisasi yang tepat antara encoder dan decoder. Namun, untuk kasus khusus ini, jika pada input decoder, kode word selain 111 atau 000 tercapai, maka decoder akan mendeteksi kesalahan transmisi penuh dan akan mengirimkan permintaan pengulangan otomatis untuk transmisi ulang kode word. Kadang-kadang untuk menangani masalah kesalahan tunggal, koreksi kesalahan maju digunakan yang menghasilkan output sesuai dengan suara mayoritas. Ini berarti bahwa jika pada input decoder, kode word yang diperoleh memiliki 2 atau 3 1 seperti 111, 110, 101, dan 011, maka akan memberikan 1 sebagai output. Namun, dalam kasus sebaliknya, jika kode word memiliki 2 atau 3 0, seperti 001, 010, 100, dan 000, maka outputnya akan menjadi 0. Terkadang karena noise, kode word terhambat tidak hanya oleh 1 kesalahan, tetapi juga oleh 2 atau 3 kesalahan berturut-turut. Seperti 111 dapat diubah menjadi 000 atau sebaliknya. Dalam hal ini, dari metode yang dibahas di atas, output yang diperoleh juga akan menjadi kesalahan dan bukan informasi yang sebenarnya. Tetapi kemungkinan terjadinya 2 atau 3 kesalahan simultan sangat kecil. Dengan demikian, suatu kode dikatakan linear jika 2 kode word yang digabungkan secara linear menghasilkan kode word yang lain. Misalkan untuk K sama dengan 3, kemungkinan data word yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Diubah menjadi kode word dengan melakukan penambahan modulo 2 dengan bit paritas. Kita memiliki tabel di sini, data word, parity bit, dan kode word. Di sini
Bit paritas yang ditetapkan menawarkan paritas genap ke data word. Ini berarti total 1 dalam kode word setelah penambahan akan menjadi genap. Sebuah paritas genap memberikan jumlah modulo kode word ke 0. Seperti yang jelas dari tabel di atas, penambahan setiap bit dari masing-masing kode word adalah 0. Di mana karena 0 tambah 0 adalah 0, 1 tambah 1 adalah 0, 1 tambah 0 adalah 1, dan 1 tambah 0 tambah 1 adalah 1. Untuk dua kode word, jarak Hamming sesuai dengan jumlah total variasi posisi berbagai bit di antara keduanya. Misalkan, kita memiliki 0011 dan 0010. Maka, di sini kedua kode word berbeda pada satu posisi saja, sehingga jarak Hamming adalah 1. Ketika kita berbicara tentang jarak Hamming atau jarak minimum Hamming, maka ini terkait dengan jarak Hamming terkecil yang ada di antara dua kode. Untuk setiap kode word, jarak minimum dievaluasi menurut total biner 1 di dalamnya. Untuk kode word 0011, jarak minimumnya adalah 2. Pengkodean linier dari kode blok. Sekarang, pertimbangkan matriks untuk memahami lebih lanjut tentang kode blok linier. Misalkan, kita memiliki data word 101 yang diwakili oleh vektor baris D. Menjadi D sama dengan 101. Kode word untuk ini dengan pendekatan paritas genap yang dibahas di atas adalah 1010. Diberikan oleh vektor C. Menjadi C1010. Umumnya, matriks generator G digunakan untuk menghasilkan kode word dari data word. Hubungan antara C, D, dan G diberikan sebagai C sama dengan DG. Untuk kode 63, akan ada 6 bit di kode word dan 3 di data word. Dalam kode yang sistematis, susunan yang paling umum adalah data word di awal kode word. Untuk mendapatkan ini, submatriks identitas digunakan bersama dengan submatriks paritas dan menggunakan relasi DG. Sehingga kita memiliki seperti gambar di bawah ini. Jelas ditunjukkan bahwa data word hadir sebagai 3 bit pertama dari kode word yang diperoleh, sedangkan 3 sisanya adalah bit paritas. Terima kasih.